Berikut ini 10 ramalan Jayabaya yang dipercaya sudah terjadi. Yang pertama, seks bebas. Dalam jangka Jayabaya, kitab ramalan Jayabaya dituliskan wong wadon ilang kawirangane, wong lanang ilang prawirane. Kalimat itu jika diartikan menjadi perempuan hilang rasa malunya dan laki-laki kehilangan kehormatannya. Hal ini diartikan masyarakat dengan fenomena seks bebas yang bukan saja terjadi di kalangan orang dewasa, melainkan juga remaja dan mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Yang kedua, Noto Negoro. Noto Negoro adalah salah satu ramalan Jayabaya yang sudah cukup dikenal karena berkenaan dengan pemimpin Indonesia. Ini karena Noto Negoro memiliki arti menata negara, atau secara makna bisa diartikan sebagai pemimpin negara. Masyarakat pun mengaitkan ramalan ini dengan nama-nama pemimpin bangsa yang diambil dari suku kata paling belakang, dimulai dari Soekarno, Soeharto, dan Susilo Bambang Yudhoyono, atau Noto Nogoro, yang goro-goro masih belum terjadi. Yang ketiga, banjir di mana-mana. Jayabaya juga meramalkan bahwa akan ada banyak banjir di Pulau Jawa yang disebutnya sebagai zaman Kala Tirto. Dua kata itu jika diartikan bisa dimaknai sebagai zaman air yang diyakini merupakan akronim dari banjir. Faktanya, beberapa dekade terakhir banyak sekali terjadi banjir, bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di berbagai pulau lainnya di Indonesia. Bahkan Jayabaya juga menuliskan, banjir bandang ana ngendi-ngendi, yang memiliki arti akan banyak terjadi banjir bandang di mana-mana. Yang keempat, musim tak bisa diprediksi. Dalam ramalan Jayabaya menuliskan bahwa musim udan ora bakal kelakon ing wektu, yang artinya hujan terjadi tidak akan pada waktunya. Jika memang benar terjadi, akan banyak petani yang mengalami gagal panen yang akan berdampak pada kekurangan bahan pokok. Bahkan saat ini di bulan Januari, di mana BMKG memprediksi merupakan puncak musim hujan, justru yang terjadi adalah cuaca lebih panas dari biasanya. Yang kelima, banyak gunung meletus. Bencana alam gunung meletus memang sudah sangat akrab dengan Indonesia. Hal ini disebabkan karena memang Indonesia merupakan pertemuan tiga lempeng. Namun Prabu Jayabaya juga meramalkan hal lebih dahsyat lagi soal ini. Ia mengatakan kalau nantinya akan banyak gunung meletus seperti yang dituliskan, yaitu Gunung Jebluk Tan Anjarwani, yang artinya banyak bencana alam atau gunung meletus. Yang keenam, kejahatan di mana-mana. Ramalan Jayabaya tentang Indonesia satu lagi, yakni kana kene saya angkara murko, teko saka wetan kulon kidul lan lor. Jika diartikan, di sana sini semakin banyak angkara murka datang dari timur, barat, selatan, dan utara. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa berbagai tindak kejahatan pun terjadi di mana-mana
dengan segala modus dan prakteknya, termasuk penipuan-penipuan dan pembunuhan merajalela saat ini. Yang ketujuh, ancaman perang besar. Jayabaya juga meramalkan adanya sebuah perang besar yang nantinya tidak hanya melibatkan dua negara saja. Ratu karo ratu pada rebugan negara endi sing dipilih lan disenengi. Kalimat itu berarti raja atau pemimpin dengan pemimpin lain berembuk negara mana yang dipilih dan disukai. Ramalan itu yang jadi dasar tafsir pecah Perang Dunia Ketiga. Faktanya, saat ini konflik Rusia dan Ukraina melibatkan dua kekuatan besar antara blok barat dan blok timur sedang terjadi. Yang kedelapan, korupsi merajalela. Jauh sebelum KPK lahir, Jayabaya sudah menuliskan akeh janji ora ditetepi, akeh wong melanggar sumpahe dewe. Artinya, banyak orang melanggar janji dan sumpah jabatan. Juga ramalan akeh manungso mungutamake duit, lali ka manungson, lali kebecikan, lali sanak, lali kadang. Jika diartikan, banyak manusia yang mengutamakan uang, lupa perikemanusiaan, lupa kebaikan, dan lupa saudara. Hal inilah yang ditafsirkan dengan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan para pejabat yang dipilih oleh rakyat. 9. Mobil, pesawat, dan kereta, tapi pasar hilang. Jayabaya menulis, embesuk yen anak kereta laku tanpa jaran. Tanah Jawa kalungan wesi, perahu melaku ing dhuwur awang-awang. Kali ilang gedunge, pasar ilang kumandange, iku tanda yen tekane zaman Jayabaya wis jedak. Kalimat tersebut diartikan sebagai, kalau sudah ada kereta berjalan tanpa kuda, tanah Jawa berkalung besi atau kereta api, rel kereta api, perahu di angkasa pesawat, sungai kehilangan sumber airnya, dan pasar hilang keramaiannya. Maka itu tandanya zaman Jayabaya sudah dekat. Ini ditafsirkan terciptanya mobil, kereta api, dan pesawat yang bersamaan dengan sepinya pasar-pasar tradisional. Hal ini bersamaan dengan semakin menjamurnya bisnis retail dan e-commerce yang sudah tak lagi proses tawar-menawar antar pembeli dan penjual. Yang ke-10, mencari pesugihan. Dalam kitabnya Jayabaya, akeh wong nyambut gawe apik-apik pada krasa isin, luwih utama ngapusi, wegah nyambut gawe kepengen kepenak, ngumbar nafsu angkara murko, ngedekake duraka. Artinya, banyak orang yang bekerja baik-baik tapi malu, lebih utama menipu. Banyak yang malas bekerja tapi pingin kaya atau mencari pesugihan, menggumbar nafsu angkara murka, memperbesar perbuatan durhaka. Hal ini dimaknai sebagai semakin banyak orang yang malah malu meski bekerja dengan halal, tapi tidak malu dengan lebih banyak yang menipu. Selanjutnya, malas bekerja tapi ingin kaya dengan jalan pintas melalui praktek pesugihan atau penggandaan gaib, dana gaib, atau cara-cara yang dibenci oleh agama. Itulah informasi 10 ramalan Jayabaya yang dipercaya masyarakat yang sudah terjadi saat ini. Bagi masyarakat muslim, menyikapi hal tersebut untuk seorang muslim
Kita tidak perlu mempercayai ramalan tersebut, tetapi kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kita harus percaya bahwa semua takdir itu adalah hanya dimiliki oleh Sang Maha Kuasa. Kita sebagai makhluk yang lemah diwajibkan untuk terus berdoa dan berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya takdir baik selalu berpihak kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.